Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semuanya. Balik lagi bertemu saya dengan mata kuliah literasi digital di bab yang kedua tentang etika dan privasi online. Jadi setelah pertemuan sebelumnya teman-teman membahas tentang apa itu literasi digital, manfaatnya, dan bagaimana upaya mengembangkan literasi digital, kita lanjut ke materi bagaimana sih etika dan privasi online, gitu ya. Nah, etika dalam berinteraksi online, jadi kita ketahui bahwa orang yang melek literasi itu mereka yang mampu menyadari, mampu menyontoh dan menyesuaikan diri, mempertimbangkan serta mengembangkan tata kelola etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap hari kita, berinteraksi secara online, kita tahu unggah-ungguh lah bahasa Jawanya kan gitu ya. Unggah-ungguhnya orang dalam berinteraksi secara online. Karena interaksi sekarang tidak hanya secara offline ya teman-teman, tapi malah lebih banyak secara online. Grup di sana sini, kita menghubungi dosen dengan cara online gitu ya, menghubungi atasan, menghubungi apa namanya, orang yang lebih tua seperti itu atau teman sejawat kan kebanyakan sekarang pakai online ya, tidak bersurat-surat kan gitu kan. Nah, sekarang malah minim orang ngobrol gitu sekarang malah minim. Malah banyak kalau kalian amati tuh orang ngobrol di kafe, ngobrol bukan ngobrol ya, nongkrong di kafe, nongkrong di tempat tongkrongan atau angkringan gitu ya. Mereka banyak nggak ngobrol malah. Mereka teraganya di situ, tangannya apa selancar di dunia online. Nah, itu kan etikanya gimana sih sebenarnya kan gitu. Nah, orang yang mampu, menunjukkan dia beretika dalam, interaksi online, memiliki atau caranya adalah yang pertama perhatikan penggunaan huruf kapital. Jadi etika yang pertama adalah perhatikan penggunaan huruf kapital. Ojo caps lock kabeh. Ya mungkin orang yang nulis caps lock nadanya tidak marah ya, tapi kalau kadang yang baca kan tidak tahu gitu ya. Barangkali dia lagi marah ke bawah, digede kena kabeh tulisannya gitu kan. Nah, itu juga harus apa ya, diperhatikan gitu ya. Lalu selanjutnya adalah hati-hati terhadap informasi yang kita terima. Jadi informasi yang kita terima kita harus validasi dulu, jangan asal apa namanya, caplok aja, jangan seperti itu. Kita harus hati-hati. Lalu menghindari penyebaran informasi berita yang nyangkutin SARA. SARA itu apa sih? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi yang nyenggol-nyenggol itu kalau bisa jangan dulu di-share, jangan dulu disebarluaskan. Lalu selanjutnya adalah yang berbau dengan pornografi, porno aksi itu juga jangan. Link guys, kayak jangan kayak gitu, nggak boleh. Lalu kekerasan juga, nah ini banyak banget yang beredar video kekerasan gitu ya. Memang itu kayak dua sisi koin ya. Koin maksudnya gimana sih Pak? Ya gini, kalau kita nge-share video kekerasan, sisi lain itu nggak etis ya. Tapi sisi lain kalau nggak diviralkan, kadang ya aparat kita maaf nih, baru viral, baru ditangani. Nah ya kayak gitu. Tapi ya kita sebagai masyarakat akademisi ya, jadi kita harus menghindari itulah. Biarkan orang-orang lain aja yang nge-share atau orang yang berkewajiban aja atau bertanggung jawab aja yang nge-share, jangan kita. Gitu ya. Penggunaan bahasa yang baik nih, sering kita jumpai. Malah kadang saya sering dapatkan gitu ya, WA dari mahasiswa gitu ya. Janjian dengan dosen mereka yang ngeset tanggal harinya gitu gini, "Bapak, apakah saya bisa menemui Bapak di jam 10 hari Sabtu atau hari Jumat?" Gitu ya. Kayak mereka yang paling sibuk gitu loh. Ya kan unggah-ungguhnya kan gini, bukan kita gila hormat bukan, tapi kan unggah-ungguhnya, eee, orang kita yang butuh, masa kita misal contoh nih, kita datang ke rumah, bertamu, ke tamunya, "Pak, ambilin minum dong. Nanti kita ngobrol ya Pak, jam sekian, Bapak jangan kemana-mana." Ya kan nggak kayak gitu, nah sama aja kalau kalian menentukan gitu kan kayak orang yang paling sibuk, padahal kita yang butuh atau kita yang berkepentingan. Jadi lembah manah itu harus ada gitu loh. Lalu selanjutnya jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah ini, kasus-kasus pinjol-pinjol itu kan karena informasi pribadi kita diumbar ya. Apalagi kita sering nih bikin story yang berbau-bau ini ya, berbau apa informasi pribadi gitu. Kalau bisa minimalkan kalau misalnya kita apa gitu ya, meminimalkan foto berbentuk KTP gitu untuk disebarluaskan jangan kalau bisa. Nah, dalam berinteraksi online kita harus selalu menghormati orang lain.
dan mempertimbangkan dampak dari tindakan kita. Dengan mematuhi etika dalam bertransaksi online, kita dapat membangun hubungan yang sehat dan menghindari konflik. Betul. Kalau kita tidak mau digitukan sama orang lain, kita jangan begitu. Kayak gitulah tolak ukurnya. Misalnya nih, saya mau kayak gini nih ke orang. Kita mikir kalau saya diginiin, marah nggak ya? Kalau saya diginiin, ini emosi nggak ya? Diginiin, tersinggung nggak ya? Nah itu. Kalau sudah terlanjur gimana? Minta maaf. Jadi sudah yang paling paling benar itu kalau udah terlanjur minta maaf. Kalau yang belum ya kita bisa hindari. Lalu selanjutnya tadi secara etika ya, sekarang lebih kepada keamanan data pribadi. Nah, bagaimana sih kita mengamankan data pribadi? Memang sudah muncul ya undang-undang ITE ya. Salah satunya adalah tentang perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses serta intervensi ilegal. Teman-teman masih ingat kasusnya WA? Kasus WA itu kan mengapa kok sekarang ada pemberitahuan, akun ini apa, terenkrip kayak gitu ya. Jadi, nah itu kan salah satunya karena bukan isu ya, salah satunya karena berita bahwa data WA kita itu disebarluaskan. Nah, makanya ini adanya undang-undang ITE ya biar tadi data keamanan kita itu jangan disebarluaskan. Nah, lalu seberapa penting sih atau alasan mengapa data pribadi kita perlu dilindungi? Misalkan KTP-KTP kita, Pak, ya terserah kita. Ya nggak kayak gitu juga gitu loh. Nah, seberapa penting sih data pribadi perlu dilindungi? Yang pertama, data pribadi termasuk hak asasi dan privasi yang tercantum dalam undang-undang. Tadi ya, adanya undang-undang ITE kan itu hak pribadi. Nggak boleh tuh tanpa seizin di-share-share gitu ya. Lalu menjauhi potensi penipuan. Nah, ini sekarang keadaannya Photoshop gitu ya atau aplikasi yang lain lah. Itu kan gampang banget ngedit ya. Misalkan foto di depan gitu ya. Misal pinjol kan biasanya kan depannya muka selfie pakai foto KTP. Nah, foto KTP, KTP-nya yang difoto itu bisa diedit loh. Namanya pakai nama kamu kalau datamu udah bocor ya. Mukanya muka orang lain, yang pinjem orang lain kan bahaya. Lalu mencegah penyalahgunaan data pribadi ya jelas ya, kadang data pribadi disalahgunakan. Malah kadang ada yang gini guys. Eh kemarin ada kasus nggak tahu ya, ada salah satu teman saya itu, dia nggak pesen apa-apa, tapi di WA sama orang yang dikirim, pengirimnya. Jadi, nggak laporannya COD. Dia nggak pesan, laporan COD, dia nggak merasa pesan. Nah, itu kan kayak gitu tuh kan data pribadi udah tersebar ya kasarannya ya. Nah, itu juga harus hati-hati sekarang. Ya kalau misalkan yang pas lagi menerima itu kita, bahwa kita ngomong, "Saya nggak mesen, ngapain saya bayar?" Nah, bayangin kalau itu ke orang lain. Misalkan ke ibu kita, orang tua kita di rumah, bapak kita lagi di rumah terus ada datang COD suruh bayar padahal kita nggak pesen. Yang mereka tahunya kita yang pesen kan. Nah itu juga harus kayak gitu itu juga sekarang juga ada dan sering terjadi kayak gitu loh. Terus hak kendali atas data pribadi. Jadi kita memiliki hak kendali ya. Tidak bisa dikendalikan orang-orang lain gitu. Menjaga privasi dan mencegah pencemaran nama baik. No, sekarang apa-apa nama baik gitu ya. Sebaik apa nama kalian kan gitu. Itu juga harus ini ya, apa namanya? Harus dicegah biar tidak ada kata-kata saya mencemari nama baik orang lain. Lalu bagaimana sih menjaga tadi kan mengapa penting ya? Lalu selanjutnya bagaimana sih menjaga keamanan data pribadi agar data kita tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Yang pertama, menggunakan autentikasi dua faktor untuk memastikan keamanan akun online. Nah, biasanya kan kalian ditanya autentifikasi dua faktor ya, kayak kalian ke eh, apa Facebook. Jadi ketika ada pemberitahuan, benar ini baru masuk di sini sini sini, apakah ini Anda? Kalau Anda silahkan iya, kalau tidak, nah itu autentifikasi dua faktor. Jangan sampai kita ini ya, apa namanya, data kita dibobol kegampangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memberikan informasi pribadi yang tidak diperlukan dan menggunakan password yang kuat dan berbeda setiap akun. Ini juga sama. Karena kalian bucin gitu ya, kadang kan gitu. Anak-anak muda sekarang bucin, tuker-tukeran apa namanya nomor tuker-tukeran akun sosial media, tuker-tukeran password. Nah, itu esensinya apa gitu loh. Bucin, ya bucin boleh lah, goblok jangan kan gitulah.
Bucin boleh, tapi harus, apa namanya, harus lebih bijak lah gitu. Sorry sorry sorry, saya memakai kata yang tidak baik, gitu. Tapi di dalam dunia pendidikan atau di dalam lingkungan akademisi sebenarnya nggak masalah sih bahasa-bahasa itu. Tapi kalau udah keluar dari kelas ya nggak boleh pakai bahasa itu. Biar kalian sadar aja. Orang-orang bucin itu kan kalau nggak disadarin ya gitu terus. Nanti giliran putus nangis, giliran putus ini apa namanya tidak, Pak, akun saya dibajak, Pak, wong kamu sendiri yang ngasih password dibajak. Kan nggak mungkin. Tuh ya. Terus menghindari mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Nah, ini yang kayak undangan dalam bentuk APK, kan gitu-gitu ya. Atau link, kalau kalian download download film atau video yang tidak berbayar kan biasanya next next kayak gitu ya. Nah, terus kamu ngeklik link-link yang tidak apa ya, tidak jelas gitu kadang juga itu juga merusak kadang gitu. Lalu yang terakhir, menggunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru dan memperbarui sistem operasi secara teratur. Dengan catatan RAM kalian masih cukup. Ya bolehlah diupdate kayak gitu. Lalu beberapa jenis keamanan data yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah data encryption yang tadi ya, keamanan dua faktor gitu ya. Terus firewall, antivirus, backup data. Nah, ini bisa dipakai teman-teman biar data teman-teman aman. Lalu selanjutnya tata cara, oh nah tadi tadi berinteraksi sudah, keamanan data pribadi sudah. Sekarang tata cara menggunakan electronic mail yang baik. Nah, ini juga sering terjadi, biasanya terjadi kayak ini di tugas akhir biasanya. Kalian mahasiswa dia ngirim ke apa namanya? Kosongan. Jadi dia dia cuma ngirim apa email saja terus TA saja nggak ada angin, nggak ada hujan, ujuk-ujuk, ijik-ijik ya, ijik-ijik ngirim. Nah itu kan eh, email itu kan sesuatu yang apa namanya berbentuk resmi ya. Kalau berbentuk resmi itu juga harus menggunakan tata cara yang benar gitu. Yang pertama menentukan tujuan. Jadi kita harus tahu tujuan mengemail seseorang itu apa. Gunakan bahasa yang sesuai ya, bahasa yang sesuai ya bahasa Indonesia lah, bukan bahasa apa namanya bahasa sehari-hari atau bahasa kalau di Tegal apa ngapak ya, bukan itu. Gunakan subjek email. Nah, ini juga penting, harus ada subjeknya. Nanti kosongan. Nah, ini maksudnya apa? Kalau ada subjeknya kan jelas, oh, yang ngirim ini, oh, ini kayak gitu ya. Untuk tujuan ini gitu ya. Singkat, padat dan jelas. Nah, tidak perlu kayak bikin cerpen kalau mau email seseorang. Ya cukup sampaikan tujuannya, salam, sampaikan tujuannya, keperluannya apa, ditutup kayak gitu. Menjaga etika kesopanan, kembali lagi. Etika kesopanan di dunia online sekarang itu perlu ditingkatkan. Lalu buat format yang rapi. Nah, jangan nulis sepanjang ini terus, nggak di enter lah, nggak di spasi, itu kan juga nggak bagus. Hal-hal yang dihindari ketika mengirim email yang pertama tidak mengisi subjek, tadi ya, itu nggak boleh. Menyingkat kata atau penggunaan bahasa gaul. Nah, kita disingkat tapi singkatannya yang tahu hanya kamu dan Tuhan kan nggak lucu kan. Penggunaan emoji ketika mengirim email. Nah, ini emoji-emoji yang berlebihan juga nggak boleh. Isi email yang tidak sopan atau tidak terstruktur juga nggak boleh. Menggunakan berbagai macam warna dan jenis font. Nah, warna ada warna merah, kuning, hijau gitu ya. Fontnya ada yang 12, 13, ada yang 15 kan nggak teratur juga. Itu juga nggak boleh, teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah Google Data Center. Google Data Center adalah penyimpan aibmu. Saya kasih tahu. Jadi Google sendiri itu memiliki Google Data Center di mana Google memiliki server yang mencakup atau menyimpan seluruh data penggunanya yang memiliki kapasitas yang luar biasa ya. Nah, di situ semua yang teman-teman tulis, semua yang teman-teman upload, semua yang teman-teman gunakan di Google itu tersimpan di situ. Meskipun sudah dibusak, sudah dihapus, di Google masih ada, teman-teman. Nah, mengapa kok mereka bisa ya? Mengapa kok mereka bisa ya tadi karena kita masuk platform mereka otomatis ngesimpen data yang diakses oleh pengguna, maka disitulah hati-hati. Jangan terlalu sering mengunggah di sosial media yang berhubungan dengan data pribadi, foto pribadi. Nah, ya tadi ingat datamu itu tersimpan di mereka. Kalau mereka eh,
butuh tinggal dibuka aja. Bahasa guyonannya gini, Google itu rocket atletmu di dunia gitu ya. Catatanmu yang kamu tulis di sana itu ada semua. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.